Daftar institusi penyumbang koruptor terbanyak di Indonesia. Dilansir dari demogresi.id, maraknya kasus korupsi di Indonesia yang terungkap lewat penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap kali menyeret berbagai lembaga dan institusi. Hal ini pun diungkap oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam acara seminar yang digelar di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023 kemarin. KPK sudah banyak memberantas korupsi. Jumlah koruptor yang ditangkap oleh KPK sampai hari ini sebanyak 1.615 orang. Pihak mana yang paling banyak ditangkap? Ya swasta, ungkap Firly. Firly pun membenarkan bahwa banyak pihak swasta yang berhubungan dengan para penyelenggara negara, sehingga kemungkinan besar kerjasama yang dilakukan dalam rangka keberlangsungan pihak swasta tersebut di Indonesia. Kenapa paling banyak swasta? Karena pihak swasta ini sering memberikan hadiah atau punya janji kepada penyelenggara negara, kadang juga jadi sponsor pemilihan di daerah, lanjut Firly. Namun, bukan hanya pihak swasta yang bertindak sebagai institusi penyumbang koruptor di Indonesia, ada beberapa institusi lain yang ikut menjadi penyumbang koruptor terbesar sepanjang sejarah KPK. Lalu, apa saja pihak yang berperan dalam banyaknya tindak pidana korupsi? Berdasarkan data yang diungkap KPK, berikut adalah beberapa institusi yang menjadi penyumbang koruptor di Indonesia. 1. Swasta. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, pihak swasta kerap kali terlibat dalam kasus korupsi karena adanya kerjasama dengan penyelenggara negara. Institusi swasta yang dianggap sebagai institusi independen pun memiliki kebebasan untuk menjalin banyak kerjasama tanpa embel-embel institusi negara. Hal ini pun yang membuat banyak pihak swasta yang akhirnya mengkambing hitamkan para penyelenggara negara dalam kasus korupsi. 2. Pejabat pemerintahan. Pihak institusi kedua yang menjadi penyumbang koruptor terbesar adalah para jajaran pejabat pemerintahan, terlebih lagi pejabat yang berhubungan dengan administrasi, perizinan, hingga pelaksana pelayanan publik. Pejabat dalam tingkat eselon ini biasanya menjalin kerjasama dengan pihak eksternal pemerintahan sehingga rentan dalam terlibat kasus korupsi di luar kesepakatan secara resmi di pemerintahan. 3. Legislatif. Tak hanya pejabat pemerintahan di tingkat eselon, para legislator pun erat dengan kasus korupsi. Publik mungkin masih ingat dengan kasus korupsi IKTP yang menyebabkan ex-ketua DPR RI Setia Novanto dijebloskan ke penjara. Hal ini pun membuat kepercayaan publik terhadap para legislator atau pemangku jabatan di legislatif berkurang. 4. Pimpinan tingkat regional. Pihak lain yang juga erat dengan kasus korupsi adalah para pimpinan tingkat regional seperti gubernur, bupati, wali kota, hingga perangkatnya. Para pejabat pemerintahan yang seringkali mengutamakan pelayanan publik ini pun harus menjalin kerjasama dengan banyak pihak. Iming-iming dari pihak eksternal yang sering menjerumuskan para pimpinan regional ini dalam kasus korupsi, suap, hingga gratifikasi. 5. Pejabat hukum. Kasus korupsi yang melibatkan para pejabat hukum seperti hakim, pengacara, dan jaksa pun membuat institusi dunia hukum menjadi salah satu penyumbang koruptor terbanyak. Terbaru, kasus suap Hakim Ma pun menambah daftar panjang pejabat hukum yang terlibat kasus korupsi. 6. Polisi. Meskipun kerap kali dilibatkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, namun hal ini tidak menjamin lembaga kepolisian lepas dari kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para oknum polisi. Dari data yang diungkap KPK, sejak tahun 2004 hingga 2023 ini setidaknya ada 5 orang polisi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.